Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini silaturahmi dakwah pertama kali di masjid yang sangat asri, adem, dan masjid yang menunjukkan keberkahan. Lebih barokah lagi ketika tersampaikan sunnah Rasulullah SAW. Lebih indah lagi disuarakan dan disebarkan dari masjid ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ikhwan sekalian, sesuatu yang paling menyedihkan pada umat ini adalah satu yang hampir tidak banyak disadari umat Islam, yaitu hilangnya kesadaran beragama. Kesadaran sebagai seorang muslim, apalagi kesadaran sebagai muslim, pasti punya lawan yang siap untuk merusak, bahkan mendistorsi identitas keislaman kita. Ini yang sekarang terjadi cukup drastis. Sementara Allah ingatkan di dalam banyak ayat, di antaranya adalah wala yazaluna yuqatilunakum. Sublihat, perhatikan kalimat per kalimat yang difirmankan Allah. Wala yazalun dalam kalimat Arab artinya terus menerus. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat la yazal itu berfaedah sesuatu yang dikerjakan kontinu. La yazalu Zaidun qa'ima, berarti dia sekarang berdiri. Wala yazaluna, mereka terus menerus yuqatilunakum. Allah menggunakan bahasa, bukan hanya sekarang ini menghibah kalian, bukan hanya sekedar sekarang mereka merecokin kalian, tetapi yuqatilun. Tuh lihat,
Dan ini kalimat Al-Quran. Sadar atau tidak sadar, ada kelompok pihak-pihak yang terus ingin memerangi kita. Yuqatilun. Di surat apa? Ayat ini di surat apa, Pak? Oh kan? Surat Al-Baqarah ayat 217 kalau nggak salah. Wala yazaluna yuqatilunakum. Makna al-qital adalah perang. Berarti terus-menerus ada yang berusaha untuk memerangi agama ini, memerangi kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin. Hatta targetnya apa mereka? Allah berikan target mereka. Dan ini lagi-lagi saya sampaikan bahasa Al-Quran. Hatta yaruddukum an dinikum an dinihim in istata'u. Ya. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka bisa mengeluarkan dari agama kalian kalau mampu. Targetnya sampai murtad. Targetnya mereka bisa mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Ini yang sekarang hampir hilang. Mana hadirin sekalian, ketika ada orang yang bicara seperti ini, menganggap ini ikauan, ini diada-ada, ini adalah memancing, ini adalah provokasi, ini adalah agitasi, ini manas-manasin. Pak, ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Terus menerus mereka berusaha untuk memerangi kita sampai mereka sanggup mengeluarkan dari agama kalian kalau mampu. Ayat yang lebih jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Antum perhatikan, tek-tek ayat ini sudah mulai hilang kesadarannya dari umat Islam. Yang ini kita sedihkan. Di dalam firman Allah, kenapa kita tidak boleh? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dunikum awliya. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh menjadikan teman setia atau macam-macam? Alasannya disebutkan oleh Allah, la ya'lunakum khabala. Ya, karena mereka tidak dijamin untuk tidak menyusahkan kalian. Bahkan waddu ma'anittum, senang kalian itu susah, susah kalian itu senang. Waddu ma'anittum. Tuh lihat, bahasa yang diangkat oleh Allah cukup menyadarkan sebetulnya. Ya. Jadi waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kita susah. Dan mereka susah kalau kita itu senang, menang. Inilah yang lambat laun akan mewujudkan, menyatakan, merealisasikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan, dan ini ucapan juga dinukil oleh Buya Hamka di dalam kitabnya Tasawuf Modern. Beliau mengatakan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Betul. Karena kesadaran beragama lemah. Lambat laun kemana? Kesadaran kita itu punya musuh yang sedang yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, hilang. Akhirnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan, tali Islam akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqaddat urwatun tashabbathan nasu billati taliha,
ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali hilang adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-salah, yang paling akhir adalah salat. Sampai nanti antum kalau terus begini, nemukan orang sholat itu sudah akan sulit. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan Allah tidak akan menjamin Islam bertahan di Indonesia ini? Permasalahannya simpel, karena diterima tidaknya oleh Kiai Haji Effendi Zarkasi di dalam kitabnya tentang masalah kaitannya itu, beliau mengatakan agama diterima tidak bukan hanya semata-mata kebenarannya, bahkan agama yang salah menyimpang pun bisa diterima karena umatnya mau membela, menyampaikan dengan baik, berdakwah dengan tulus, dan disampaikan dengan cara yang benar dan baik. Mana saja antum lihat bagaimana sekarang misionaris berhasil robos di kampung-kampung, padahal hadirin sekalian faham mereka agamanya itu sesat, tidak benar. Kenapa? Karena dia hadir tepat pada waktunya, tepat di saat umat Islam hilang kesadarannya bahwa punya agama Islam, hilang kesadarannya bahwa mereka punya lawan yang terus menerus. Udah masuk plak plak plak, hilang. Mana sekarang umat awam di kanan kiri kita faham Pak ayat ini sebagai suatu identitas, sebagai suatu prinsip. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Apalagi kesadaran terhadap strategi, Masya Allah, udah susah lagi bahwa musuh itu punya strategi dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya. Strategi bagaimana mereka membuat strategi di dalam masalah perindustrian untuk agama mereka, dari sisi sosial untuk agama mereka, dari sisi politik untuk agama mereka. Nggak akan. Untuk menyadarkan kita, hari ini akan saya sampaikan, coba bagaimana pernyataan mereka. Ya, sedikit saja biar antum nggak kaget, ya. Karena kalau saya sampaikan semua antum mungkin mual, ya, muntah, ya, muntah. Ini kitab kecil judulnya Ancaman Islam Terhadap Barat Antara Fiksi dengan Nyata. Ya, Presiden Prancis berkata di Aljazair dalam momen perayaan setahun penjajahan mereka atas Aljazair, kita tidak bisa menang atas orang-orang Aljazair selama mereka membaca Al-Quran dan berbicara dengan bahasa Arab. Maka kita wajib melenyapkan Al-Quran berbahasa Arab dari tangan mereka dan memotong bahasa orang Arab dari lidah mereka. Coba lihat. Lauren Brown berkata, Islam adalah satu-satunya tembok kokoh yang menghadang laju penjajahan Eropa. Makanya dari sekalian, dari sejak awal datangnya Portugis tahun 1511, kemudian disusul Belanda tahun 1598 dengan resmi mendirikan VOC tahun 1602. Tujuan utama adalah Gospel Glory. Sadar nggak sadar? Ana sampaikan, tujuan memang untuk cari emas. Tujuan mereka memang menjajah, tujuan mereka memang ingin menyampaikan agama mereka. Protes ini Portugis dengan Katoliknya, Belanda dengan Protestannya. Itu.
Coba bayangkan Pak, Portugis datang menjajah bersama agamanya. Belanda datang menjajah dengan agamanya. Mereka adem ayem, tidak pernah dituduh macam-macam. Islam yang datang ke Indonesia dengan cara damai, tanpa pedang diisukan kemana-mana. Islam radikal, Islam bahaya, Islam haus darah, Islam disebarkan dengan pedang. Coba bayangin itu. Padahal kebalik, kebalik. Islam itu datang dengan kedamaian. Dai-dai dari mulai sebelum Wali Songo pada abad ke-89, bahkan Muawiyah sudah surat menyurat dengan Raja Sriwijaya, dan akhirnya dia masuk Islam karena di dalam surat yang disampaikan ke Muawiyah, hendaknya engkau mengirim dai yang mengajarkan aku kepada Islam. Makanya tahun 674 Raja Indrawarman, yaitu raja kedua Sriwijaya, masuk Islam. Damai. Tapi lihat, aneh kan Pak, di kita itu aneh. Yang jajah Belanda, yang dimusuhi Arab, antum aneh nggak kira-kira? Antum ngerasain nggak? Antum jangan-jangan saya sendiri yang stres, ana sendiri yang nggak beres. Antum juga ngerasain nggak? Yang jajah Belanda, Portugis yang dimusuhi Arab. Nah, atau saya sendiri ini, ana yang nggak beres. Atau antum juga punya kesadaran sama dengan saya. Kenapa hadirin sekalian? Yang nguras kekayaan selama 350 tahun Belanda, ditambah hampir 100 tahun Portugis, atau 50 tahun lah kasarnya, tapi coba yang dimusuhi Arab, yang diserang Arab ngapain aja sama antum sih? Ngerampas tanah antum? Enggak. Bunuh pak dembah nenek moyang antum? Enggak. Memperkosa nenek moyang kita? Enggak. Malah yang nguras kekayaan Indonesia dari dalamnya, dari atasnya adalah penjajah. Yang memperkosa sekarang ini, melecehkan kehormatan kesucian nenek moyang kita, penjajah. Bahkan yang memindah mereka ke luar negeri, mengungsikan sampai ke Afrika. Ada Syekh Maulana Yusuf dibuang kemana? Ke Afrika. Imam Bonjol dibuang ke timur, Diponegoro dibuang ke Ambon, sama. Tapi yang dimusuhi Arab, Masya Allah. Saya juga masih punya otak kesadaran. Ini aneh, nggak tahu antum, atau perlu diruqyah antum. Kenapa? Karena dibalik anti Arab ada pesan anti Islam. Antum sadar nggak sadar, dibalik anti Arab di sana ada anti Islam. Jenggot katakan Arab, padahal orang Arab sekarang banyak yang nyukut jenggot. Mana Arabnya? Karena katanya jilbab besar Arab banyak. Sekarang antum datang aja ke Bahrain, datang aja ke Qatar, banyak yang sudah gak pakai jilbab. Arab yang mana? Sekarang Arab yang mana? Yang dimaksudkan Islam. Ana lanjutkan. Mereka menilai Islam adalah dinding kokoh yang menghadang laju komunis. Makanya Kaisal Uzbekistan, pamret majalah tersebut, mengatakan mustahil komunis bisa tegak sebelum mencabut Islam dari akarnya. Lihat, sama. Bahkan Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris, berkata, selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka Eropa tidak akan bisa menguasai dunia timur. Al-Quran. Makanya sekarang dipalingkan. Nanti
saya akan akhiri ta'lim ini dengan 10 strategi orang memalingkan dari Al-Quran dan Islam. Lagi-lagi saya hanya menyampaikan, antum percaya atau setengah percaya, tolong nanti di rumah direnungkan. Saya ingin membangun kesadaran bersama bahwa kita ini umat Islam. Kita punya identitas yang harus kita pertahankan, dan identitas itu ada di dalam Al-Quran yang sedang direncanakan secara TSM, terstruktur, sistematik dan masif untuk dihilangkan. Curiga sama saya? Ana provokasi antum? Ini yang ngomong mereka. Selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka orang Eropa tidak akan bisa menguasai dunia timur. Tuh, lihat. Ana sampaikan lagi, ya. Salah seorang misionaris yang namanya Zweimer. Ini tokoh misionaris internasional sekaligus orientalis, dan pernah datang berkali-kali ke Indonesia pada tahun 70-an. Karena beliau juga peneliti. Dia mengatakan sesungguhnya kekuatan yang tersimpan di dalam Islam adalah bendungan kokoh yang menghalangi langkah gerakan misionaris. Kekuatan tersebutlah yang menundukkan negeri-negeri yang sebelumnya di bawah kekuasaan orang-orang Kristen. Dia sadar yang merontokkan singgasana Belanda di Indonesia, Islam. Yang merontokkan singgasana penjajahan Italia di Libya, Islam. Mereka sadar yang merontokkan singgasana penjajahan di India adalah Islam. Bagaimana perang di Ponorogo yang habis-habisan hampir menghabiskan 200 mujahidin untuk perang Jawa, dan hampir 93.000 untuk perang Sumatera yang dengan panglima besarnya Imam Bonjol. Kemudian lagi perang Aceh yang mengorbankan kurang lebih 85.000. Semuanya mereka sadar lawan penjajah adalah Islam. Gimana? Sudah mulai melek? Atau masih tidur sampean? Udah, anak kasih lagi. Ya. Mantan ini salah satunya, ini mereka menilai Islam adalah satu-satunya ancaman di depan Zionis Israel. Ben Gurion, mantan Perdana Menteri Israel, berkata, sesuatu yang paling kami takuti adalah munculnya Muhammad baru di dunia Arab. Oh ya, makanya ketika panglima besar perang salib setelah bisa menaklukkan Palestina datang ke kuburannya Salahuddin, setelah menang yang kedua, yang pada tahun 48, itu kuburannya aja didatangin Pak, masih dimusuhi, coba ditendang-tendang Salahuddin, kami datang kembali lagi. Itu coba antum nyadar nggak? Yang mati aja dimusuhi, apalagi sampean yang hidup. Inilah kebenaran yang difirmankan Allah, wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari situlah makanya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Zweimer, Kristenisasi itu sebetulnya bukan memasukkan orang Muslim kepada Kristen, itu sama saja memuliakan mereka karena memberi hidayah. Kata dia, tujuan kalian wahai teman-teman misionaris yang penting mengeluarkan orang dari Islam sehingga mereka tidak memiliki pegangan. Pada saat itu mudah kita setir kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Sehingga dalam rangka itulah, dalam rangka wala yazaluna yuqatilunakum, mereka membuat 10 strategi. Nah, saya akan sampaikan satu persatu. Ya, mudah-mudahan gimana? Masih sanggup mendengar?
atau ditutup? Oke. Yang pertama, memberangus sistem kepemimpinan Islam. Jadi hadirin sekalian, dari mulai rontoknya khilafah Turki, kemudian disusul perang dunia I, perang dunia II, semua adalah strategi untuk itu. Bahkan terus tidak hanya berhenti di situ. Sebelum terjadi semua ini Pak, antum lihat pemimpin-pemimpin kuat negara Islam dirontokkan. Antum perhatikan, sejelek-jeleknya Saddam Hussein itu minimal menjadi benteng ahli sunnah dengan Syiah di Irak, rontok. Libya rontok. Indonesia dengan Pak Hartonya rontok. Akhirnya apa? Lihat sekarang. Cuman kan kita itu rata-rata membaca strategi itu kayak main jualan di pasar, pengennya cuma 2-3 hari baru kena. Mereka puluhan tahun. Nah, itu. Dan ini suatu hal yang salah, suatu hal yang tidak benar. Ada tuduhan bahwa yang sekarang ini merongrong, yang sekarang ini membantu merobohkan sistem khilafah atau sekarang pemerintahan Turki Islam adalah Saudi. Pak, saya akan sampaikan bukti. Ya, di sini ada satu pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris ketika itu, namanya Curzon. Setelah selesai penutupan negara Turki yang Islam, kemudian mengangkat Kemal Atatürk, dia ceramah pidato di depan parlemen mengatakan, coba dengarkan, kita telah mematikan Turki yang sesudah hari ini tidak akan pernah bangkit lagi, karena kita telah mematikan kekuatannya yang ada pada dua hal, Islam dan khilafah. Berarti Inggris, berarti bukan Saudi. Cuman kan lempar tangan sembunyiin, lempar batu sembunyi tangan, sehingga yang dituduh Saudi yang merontokkan khilafah Turki. Selanjutnya yang kedua, melenyapkan Al-Quran. Hadirin sekalian, di antara strategi mereka adalah bagaimana mereka menjauhkan umat Islam dari Al-Qurannya, yang sebagaimana telah dikatakan oleh Gladstone tadi, selama Al-Quran ini ada, Eropa tidak akan bisa menguasai Timur, Eropa juga tidak akan pernah aman. Malah misionaris William Ford Bill Craft berkata, bila Al-Quran dan kota Mekah menghilang dari negeri Arab, maka kita mungkin melihat ketika itu orang Arab mengambil jalan peradaban Barat dan jauh dari Muhammad dan kitabnya. Ini betul. Coba sekarang bagaimana umat Islam ini disibukkan dengan Al-Quran. Ya, maksudnya disibukkan jauh dari Al-Quran. Dibikinkan siaran televisi yang menjauhkan anak murajaah tahfidz atau ngaji di musola pada waktu ba'da maghrib. Yang ibu-ibu dijauhkan harusnya ba'da maghrib. Rumah-rumah kita temukan dulu bacaan Al-Quran dari setiap sudut-sudut kamar mereka. Sekarang sudah nonton sinetron, atau kalau tidak gospel, atau macam-macam acara yang menarik. Di sekolah-sekolah pun sekarang ini sudah tidak dibaca kecuali hanya lafaz-lafaz untuk memenuhi syarat akreditasi, atau minimal supaya punya laku dijual, di sana ada Arab, ada Al-Qur'annya. Ya, hadirin sekalian, bahkan di negeri kita Al-Qur'an hanya tinggal ritual yang hanya monoton. Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, hilang pelan-pelan. Apalagi sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, berapa sering kita buka lembaran WA daripada Al-Quran? Kalau antum punya satu grup, ternyata tanpa sadar Pak, kita itu setiap hari
minim buka sampai 30-50 lembar tanpa sadar tuh. Seret 50 lembar. Sekarang saya tanya sama antum, berapa lembar satu hari Al-Quran antum buka? Padahal kalau antum buka hanya 9 lembar, itu dapat 1 juz. Allahu Akbar. Makanya betul, Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah, sungguh kaumku akan, walaupun kalimatnya madhi, kalimatnya berlalu, tapi Allah menggunakan kalimat ittakhadhu, maknanya akan, seperti di dalam firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jika kamu telah membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah. Maknanya apa? Akan apa telah? Wa idza qumtum, kalau kamu telah sholat, wuduklah. Apakah wuduk sebelum sholat atau setelah sholat? Ini juga sama. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, suatu yang ditinggalkan. Baitun mahjur, ada satu bahasa Arab namanya baitun mahjur, rumah yang ditinggalkan penghuninya, menjadi reot, menjadi tidak ada apa-apanya, rungsep, bahkan menjadi sarang hewan-hewan yang bahaya. Itulah sekarang. Makanya para ulama ahli tafsir memberikan satu tafsir makna mahjur, tidak dibaca, atau dibaca tidak direnungkan, dibaca direnungkan tidak diimani, atau dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan. Makanya dibikin sekarang minimal, kalau tidak hilang bacaannya, dan memang sulit untuk menghilangkan bacaannya, karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, tapi dihilangkan tafsirnya yang benar, diganti dengan tafsir yang salah. Dihilangkan pemahaman yang benar, diganti dengan pemahaman yang tidak benar. Dijauhkan dari pengamalan. Untuk mengamalkan Al-Quran cukup di tempat-tempat khusus. Sehingga dari sekalian yang dirahmati oleh Allah, umat Islam sudah tidak lagi tertarik dengan kitabnya. Wallahi Pak, orang non muslim masih pede nenteng Injil untuk ngaji, Masya Allah, walaupun pakaiannya mini, rok mini. Ya, anak-anak kita sambil camping bawa Al-Quran, sambil sekolah nenteng Al-Quran. Sekarang ke masjid membawa Al-Quran. Sekarang mana? Alhamdulillah ada geliat yang menyenangkan dan mengembirakan, dan inilah tanda-tanda kebangkitan kembali Al-Quran biiznillah. Munculnya rumah-rumah tahfidz, munculnya ma'had tahfidz, dan anak-anak sekarang didorong orang tuanya untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia ini dipenuhi penghafal-penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan. Kalau enggak hilang Pak. Anak enggak nakut-nakutin antum. Ini buku, ya. Antum nanti beli, ya, enak aja, gratis. Ya, antum beli. Kecil, harganya cuma 8.000. Tapi subhanallah. Dan ini bukan tulisan orang Saudi. Ini tulisan orang Libya. Makanya jangan nuduh wah itu Arab itu. Libya bukan Arab, Afrika. Ini tulisan dari Libya. Ya. Hadirin sekalian, di sini juga dikatakan oleh beberapa pakar dari kalangan mereka, misionaris Takili berkata, kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam itu sendiri. Loh, lihat Mas. Jadi jangan sampai antum sekarang ketika rencana mereka melenyapkan Al-Quran itu langsung Al-Quran dibuangin, Al-Quran dipalsuin, enggak. Strategi mereka nih.
Kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam itu sendiri. Gimana caranya? Agar kita bisa menghabisinya secara total, kita harus menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa apa yang benar di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang baru, maksudnya di Injil Taurat ada, dan apa yang baru di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang benar. Jadi makanya isu-isu Injil ada juga di Quran. Al-Quran itu sebetulnya nyontek Taurat Injil, tuh lihat nih dijelasin. Dan kalau seandainya tidak ada di Taurat Injil, diusahakan itu nggak benar. Contoh ayat rajam itu sadis, jihad itu ekstrim. Pokoknya yang tidak ada di dalam Taurat Injil diusahakan dikesankan tidak benar, tapi yang ada dikesankan itu nyontek Injil. Masya Allah. Dan ini hadirin sekalian, suatu perkara yang realita yang tadi saya ulangin lagi kesadaran umat Islam sedang lemah. Dan memang mereka itu datang bukan terlambat waktunya, bukan cepat waktunya, tepat waktunya. Ya, mereka tidak terlambat, walaupun sudah mulai sejak abad 16 dan sampai hari ini masih minoritas. Itu lihat, coba bayangkan Pak, ini menunjukkan kebenaran Islam, kebatilan ajaran mereka masih sampai hari ini minoritas. Betul. Kemudian merusak akhlak orang-orang Islam, akal mereka dan hubungan mereka dengan Allah, dan mengumbar hawa nafsu mereka. Masya Allah Pak, masing-masing dibikinkan satu program untuk merusak akal mereka, merusak akhlak mereka. Anak muda diciptakan 5. Dengan 5 ini anak-anak remaja kita itu hancur pelan-pelan akhlaknya dengan 5S. Yang pertama adalah seks. Wow, dikampanyekan LGBT itu lumrah, nikah laki sama laki itu wajar, dan bahkan disebarkan. Kemudian hamil di luar nikah itu nggak ada masalah, apalagi secara hukum konstitusi tidak ada sanksinya. Bahkan saya bersama beberapa advokat untuk mengusulkan ke MK agar orang-orang yang melacur ini diberikan sanksi gagal. Ketika itu hampir tembus, ternyata gagal. Anehnya mucikarinya diberikan sanksi. Yang penting saya sudah berusaha secara konstitusi. Saya berusaha untuk dakwah, menyampaikan bahwa orang berzina itu diberi sanksi, itu bukan hanya kereng-kerengnya Islam. Saya sampaikan Pak, bahkan di ajaran Hindu Manu, jadi Hindu itu ternyata juga mengalami distorsi. Makanya ada Hindu yang nyunah, ada yang Hindu bid'ah. Nah, itu kan gitu. Makanya sekarang di kalangan mereka juga kembali kepada sunnah, yaitu di ajaran itu Pak, orang yang selingkuh, orang yang selingkuh hukumannya di Hindu itu tahu nggak Pak? Dibakar di tempat tidurnya yang digunakan untuk selingkuh. Subhanallah, sadis nggak itu? Itu ada. Bahkan di dalam undang-undang Angger Surya yang dibikin Mojopahit jelas di situ. Orang yang berzina itu dipotong kakinya, tangannya, bahkan dirajam, dibunuh. Di undang-undang Angger Surya. Bahkan dipermodern lagi oleh Demak, yang ketika itu oleh Raden Patah, hukumannya dirajam. Saya sampaikan Hindu juga sama rajam, Kristen juga menghukum semua. Saya sampaikan seluruh agama, masalah-masalah kearifan lokal, raja-raja, bahkan di Kalingga itu Pak, dipotong bersebelahan tangannya, kakinya kemudian dibunuh.
Raja Galing nggak Ratu Simo, yang disinyalir oleh Profesor Dr. Hamka dia itu masuk Islam. Karena ada bukti surat menyurat, yang suratnya ini ada di Museum Leiden Belanda, surat yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Makanya sudah melakukan itu. Apalagi Iskandar Muda, Raja Samudra Pasai, nggak tanggung-tanggung menghukum anaknya sendiri dengan rajam karena selingkuh dengan salah satu istri prajuritnya, dihukum rajam. Makanya setelah itu Iskandar ini Muda tidak punya keturunan laki-laki, makanya yang mengganti anaknya setelahnya Safiyatuddin. Kemudian setelah meninggal Safiyatuddin diganti oleh suaminya yang itu menantu Iskandar Sani, yang namanya adalah Zainal Abidin, asli dari Sumatera Riau atau Bintan. Ini sampai akhirnya perempuan terus, jadi nggak ada masalah. Tapi itulah dikesankan sadis, hukuman ini nggak manusiawi, macam-macam. Ya, dengan demikian ada dirusak dengan seks. Yang kedua dengan sinema. Ya, sinema, anak-anak muda ini udah hancur dengan sinema. Kemudian yang ketiga dengan sport, ya, dengan atas nama olahraga mereka dipalingkan dari Al-Qur'annya, dipalingkan dari Islamnya. Bahkan sekarang bukan hanya yang muda, Pak. Coba antum perhatikan ketika saat pertandingan bola dunia, tuh lihat, hampir nyaris orang sudah lupa kajian. Bahkan pernah, jangankan Piala Dunia, saya biasa kalau kajian roja itu yang telepon, yang SMS itu nggak pernah putus. Kali itu yang nanya cuma 2, anak keki dan penasaran. Mas, ini kenapa yang tanya malam ini cuma 2? Jangan-jangan jamaah juga sudah nggak suka sama saya dan juga radio. Ternyata final Malaysia Indonesia. Coba, ya Allah, habis yang itu loh. Indonesia pasti menang, Indonesia pasti menang. Ternyata kalah 4-3, menangis kan gitu kan. Menangis kan gitu. Lah itu sampai seperti dipalingkan. Ya, spot. Yang keempatnya ikhwan, S5S adalah song. Oh, konser sana, konser sini, nyanyi sana, nyanyi sini. Song. Dan yang kelima, S apa? Dari mulai yang terakhir ini, maaf, mohon jangan tersinggung ya, smoking. Coba bayangkan kalau sekarang antum lihat pola muda-mudi udah nggak ada kontrol. Dulu Pak, biarpun guru itu ngerokok bisa melarang anak didiknya jangan ngerokok, walaupun itu salah. Ya, dipanggil ke ruangan PP, dinasihatin, awas, kamu ini masih muda, dilarang merokok. Kalau kamu sekali-kali ngerokok, saya keluarkan dari sini. Itu repot. Itu nggak bekas. Itu anaknya cuma takut aja. Itu sambil nasihatin, ini kan gitu, ya. Smoking, Pak. Kalau rakyat Indonesia ini yang merokok itu 100 juta, rata-rata satu harinya 10.000 aja, berapa? Untuk itu 1 triliun uang negeri kita kebakar. 1 triliun, bayangin Pak, 10.000 kali 100 juta, 1 triliun. Subhanallah, sekejap. Makanya negara-negara barat sama Amerika itu kan sekarang sudah mulai turun drastis merokok, dan kesadaran makin tinggi akan bahaya rokok. Makanya dibuang ke negara-negara berkembang. Pasar paling empuk adalah Indonesia. Makanya sekarang serangan rokok putih sambil menghancurkan rokok nasional itu cukup masif. Coba wanita, anak-anak, orang muda merokok itu plus. Bahkan dibikin untuk
wanita khusus rokok wanita. Jadi Masya Allah, ini ternyata rokok juga mengenal tidak ikhtilat. Ya Masya Allah, hebat. Loh, kenapa kok sekarang sekolah boleh ikhtilat, rokok aja dipisah, rokok laki, rokok perempuan. Dan itu diberikan satu titel, ya, tempat di kafe ngerokok sambil cegang dikatakan eksekutif muda, berkelas, ini wanita modern masa depan, yaitu seperti itu. Adapun yang lain, Masya Allah, dibikinkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, menghancurkan moral, yang dewasa, yang ibu-ibu, semuanya di tengah masyarakat. Sehingga Masya Allah, di antaranya akhlak rusak sekarang adalah diciptakan secara kolosal mental korup. Hampir ini dan ini hancur-hancuran. Dan dirusak dengan narkoba. Dan ini mereka paham. Dulu Inggris sempat sanggup menghancurkan Cina dengan perang candu. Makanya perang ini nampaknya sangat strategis untuk Indonesia. Dihancurkan dengan narkoba, dihancurkan dengan pergaulan bebas, dihancurkan dengan anak muda-mudi berhubungan lumrah seperti layaknya bapak ibunya. Hubungan seks di luar nikah itu lumrah. Bagaimana moral dihancurkan di sekolah, yang itu benteng moral, apalagi di masyarakat. Nasallallahu al-afiyah, ya. Apalagi sekarang ini hadirin sekalian, ikatan moral itu dibatasi hanya di masjid. Kalau di luar, di sana, di pasar, di jalanan tidak perlu membawa akhlak Islam, ya. Dan kadang-kadang yang dimaksudkan akhlak itu ditekankan hanya kearifan lokal, sopan santun di lokal. Akhlak Islam yang dikatakan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Sudah tidak ada. Karena takut waktu tidak habis, ini tidak cukup, langsung kita pindah yang keempat, strategi yang keempat untuk menghilangkan identitas Islam, untuk menghilangkan sekarang ini karakter Islam yang ada bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah, dan itu Islam dan ajarannya itu sendiri, mematikan persatuan orang-orang Islam. Coba antum perhatikan mas, sampai dari mulai antum muda dan ada televisi sampai sekarang, kalau antum melihat berita Arab apa? Pernah antum melihat televisi memberitakan negara Saudi atau Dubai sedang meresmikan jembatan yang panjangnya 11 kilo? Enggak, perang. Dari mulai perang Irak, Iran, perang Kuwait, Irak, perang mana lagi, Bahrain dengan ini. Sekarang ini lebih seru lagi. Coba bayangkan, dipanas-panasin. Saudi harus berhadapan dengan Houthi Yaman, berhadapan dengan Qatar, berhadapan dengan yang lainnya. Masya Allah, ya, ini coba bayangkan, umat Islam banyak yang tidak berselisih di dalam menetapkan 17 Agustus, iya enggak? Tapi Ramadan, subhanallah. Dan kadang-kadang aneh hadirin sekalian, alasan mereka, alasannya, wah perbedaan itu kan indah, wajar. Wajar indah gimana pak? Yang satunya sudah makan es campur, kita masih itikaf, indah gitu. Coba bayangin, kadang-kadang yang makan ketupat sambil ngeledek, Allahu Akbar, yang satunya masuk masjid i'tikaf. Perbedaan itu indah, indah enak menurut antum, nggak puasa indah. Coba, dan dikesankan perselisihan, perbedaan itu wajar-wajar saja, di era demokrasi itu biasa saja. Tapi memang perbedaan ada yang kita tolerir, ada yang memang kita harus bersatu. Coba bayangkan pak, pernah pengalaman satu RT itu loh, hari rayanya 3.
Coba bayangin. Padahal syiar-syiar hari raya ini syiar umat itu bersatu. Makanya sampai kenapa dianjurkan untuk di lapangan, karena supaya ngumpul semua kelihatan, semarak, sayu, kompak, kan gitu Pak. Kemudian ada kumandang takbir supaya gema Islam itu ini. Akhirnya hadirin sekalian pecah. Dan memang strateginya Senuk Horgonya ketika saat menaklukkan Indonesia pasca perang Jawa dan perang Sumatera, perang Aceh, maka sudah tidak zamannya lagi kita menghadapi orang Islam Indonesia dengan perang, karena ternyata merugikan. Karena perang Belanda itu Masya Allah yang ada di Jawa ketika itu habis 8.000 pasukan asli dari Belanda hilang, mati. Belum lagi yang sewaan, kerugiannya disinyalir oleh Peter Carey. Di dalam kitabnya Takdir, penelitian selama 30 tahun mengatakan hampir kurang lebih 45 miliar dolar kerugian perang Jawa. Makanya ditutup oleh siapa? Van den Bosch dengan program Kulturstelsel, tanam paksa, yang nenek moyang kita dipaksa untuk menanam 200 jam dalam 1 bulan tanpa upah. Yang di sawah, yang di kebun, yang di hutan. Coba betapa keuntungannya. Kulturstelsel sanggup mengumpulkan keuntungan 75 miliar dolar. Coba lihat. Itu penelitian mereka loh Pak, bukan saya. Ini Peter Carey. Antum baca buku, ya? Udah dibaca belum? Jangan-jangan judulnya baru tahu hari ini. Itu buku bagus sekali Pak. Jadi penelitian beliau, ini guru besar UI, dia asli Eropa. Ya, Peter Carey meneliti penelitian cukup yakin, saya belum pernah melihat penelitian yang cukup objektif tentang perang Jawa yang cukup lengkap, detail. Dan herannya saya tidak pernah atau belum pernah dari lembaran-lembaran itu saya membaca sebab musabab perang Jawa di Ponorogo karena tanah kuburan neneknya, kakeknya dijadikan jalan oleh Belanda. Oh kan, distorsi sejarah. Kan sepele Pak, gara-gara perang menghabisi nyawa orang Jawa 200.000, cuman sebabnya apa? Bela tanah kuburan. Dan anehnya sejarawan Indonesia juga membenarkan, padahal kuburannya nenek moyangnya di Ponorogo di mana Mas? Saya tanya, ayo, nggak ngerti ya sampean? Di Imogiri, di mana? Bukit, mana ada jalan begini? Naik ngapain? Nggak mungkin. Jadi kuburan nenek moyangnya semua itu di bukit. Nggak mungkin ada jalan dibelokin sampai ke atas bukit. Sampai hari ini nggak ada jalan ke sana kecuali jalan ke kuburan. Tuh, di sana dijelaskan Kulturstelsel. Makanya setelah itu dikenal istilah bos dan gitu, karena suka merintah-merintah. Wah ini orangnya bos. Nah orang Jawa itu dengar setiap orang yang memerintah bos. Maksudnya orangnya Van den Bosch. Karena dulu masing-masing orang yang bekerja itu dijagai pakai bedil, Masya Allah. Sehingga mereka itu juga tidak apalagi digaji, dikasih makan hanya sambal sama kerupuk. Makanya kerupuk itu makanan peninggalan penjajah. Makanya Pak, tidak ada negara yang makan kerupuk kecuali 2, Indonesia sama India. Cek antum, orang Saudi itu ketularan sama kita karena dibawa pembantu. Pulang dari Indonesia kembali lagi, ini Syekh kerupuk apa ini? Oh ketagihan juga. Itu aslinya itu makanan dulu, karena sekarung aja itu untuk berapa pekerja. Itu subhanallah Pak. Makanya orang tua kita dulu itu ngeri, ya, disuruh nanam kopi, ya, di daerah Sumatera, diusung ke sana. Dan anehnya dikesankan juga di masyarakat
yang enak kopi itu daunnya. Coba, kurang ajar kan? Makanya sampai hari ini di Padang itu ada kopi, daun kopi. Karena kampanye supaya mereka nggak nyuri kopinya, aman, itu disosialkan yang enak itu daun kopi. Coba bayangkan, orang dibodohin padahal luwak aja nggak mau. Iya kan? Nggak mau. Luwak ngerti, enak aja loh, kopi daunnya yang enak, makan buahnya luwak. Makanya sampai hari ini kopi luwak itu menarik, karena kok luwak paham yang enak itu bijinya. Itu, ya Allah. Tebu, makanya di Jawa itu didirikan pabrik-pabrik tebu, dibangun rel kereta untuk ngangkut tebu itu sama manusia ke perkebunan. Makanya antum lihat di sekitar itu semuanya pasti diletakkan apa? Pabrik-pabrik tebu dekat dengan rel kereta. Ya, makanya sampai ada nama di Jombang itu Tebu Ireng. Ya, maka dekat kan? Dekat nggak pabrik tebu di sana? Iya, karena itu dulu pabrik tebu terbesar di Jawa Timur. Satu di Tebu Ireng, dua di Kediri. Karena itu daerah potensial untuk tebu. Itu. Makanya awal datang Dendeles bikin jalan dari mana? Panarukan sama Anyer. Kemudian setelah Dendeles yang membuat orang Jawa itu mati ribuan. Coba bayangin Pak, bikin jalan 1000 kilometer. Nenek moyang kita itu Pak, subhanallah, diangkut ke Anyer, diangkut ke Panarukan. Dan antum aja sekarang enak naikin ini, dulu yang bikin mbah kita susah Mas, cuman pakai cawet tok itu, makan lagi-lagi kerupuk karo sambel. Itu lebih parah lagi setelah Raffles datang, karena ketika itu Belanda dikalahkan oleh Inggris sama Prancis sama Jerman, akhirnya kekuasaan diambil alih oleh perpaduan negara tersebut, maka dikirimlah Raffles yang katanya datang sebagai dewa penyelamat, ternyata dewa penyundang. Bahkan terjadilah perang habis-habisan, bahkan Keraton Solo dijarah buku-bukunya. Makanya semua buku sejarah yang ada di Keraton Solo diambil. Sampai Tom Raffles itu jadi ahli sejarah, punya buku namanya The Histories of Belanda, karena dipelajari semua. Kemudian setelah itu datang Frederik, perang Jawa, datang Van den Bosch, datang setelah itu Van den Kok dulu ya, makanya suka main bulu tangkis sehingga bolanya namanya kok, gitu kan gitu, Van den Kok kan gitu. Setelah itu Van den Bosch, terus akhirnya terjadilah kemerdekaan. Udah itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, sadar atau tidak sadar bahwa persatuan kita itu diacak-acak, dibikin. Makanya dibikin tidak ada satu single majority. Maka divide et impera yang dibuat oleh Senok Orgonya, ya, sistem belah bambu. Kalau antum membelah bambu gimana? Yang bawah diinjek, yang atas diapain? Diangkat. Nah, itu yang satunya diinjek-injek Wahabi, yang satunya diangkat Syiah umpamanya. Itu, dan dimanapun efektif. Makanya sampai Aceh itu akhirnya kolab. Karena apa? Strategi itu lebih manjur daripada perang. Karena kalau orang Islam itu perang malah menang. Itu ya, rata-rata makanya orang Eropa itu Masya Allah Pak, dia itu membatalkan banyak peperangan. Jangan sekali-kali kita melawan mereka dengan peperangan, karena mereka perang cari mati, kita perang cari hidup. Nggak pernah ketemu Mas, katanya dia. Udah, karena orang Islam perang cari mati, jihad, sementara mereka cari kehidupan supaya bisa hidup. Kelima, membuat orang-orang Islam ragu terhadap agama mereka. Strategi kelima. Jadi hadirin sekalian, strategi kelima ini membuat umat Islam itu ragu.
ingin mengamalkan jenggot, ragu, bener enggak ya? Kok kanan kiri melototin saya? Kok kanan kiri sekarang ini memandang saya asing? Ragu, Pak. Masya Allah. Jadi ragu, umat Islam ini ingin berakhlakul karimah, ingin amanah, ingin baik, di kantor saja ragu. Dagangan menggunakan Islam ragu, usaha menggunakan syariat Islam ragu, menyatakan, menunjukkan identitas Islam aja itu ragu. Dibikin memang gitu. Makanya katok ditinggiin, dipelototin sampai nggak gede. Masya Allah, dengan gitu. Oh, jangankan di bandara, sekarang di beberapa daerah, Pak. Contoh aja, antum masuk Myanmar, langsung disuruh nyukur. Kalau nggak mau nyukur, balik. Mesir, sekarang di Mesir itu ada tempat untuk nyukur jenggot. Jadi antum masuk harus cukur, kalau enggak balik. Kecuali wisatawan ya, wisatawan. Kalau mau tinggal, entah itu orang Mesir atau memang tinggal belajar, harus cukur. Nas'alullahal afiyah. Dibikin. Dan kemudian ada sekalian, di dalam tataran realita pun menunjukkan umat-umat Islam ini rata-rata tidak membuat orang itu percaya terhadap agamanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang-orang kafir. Itu nyata. Coba bayangkan, Pak. Ada orang yang Masya Allah masuk Islam karena mengamati agama kok nyanyi-nyanyi, ibadah nyanyi-nyanyi. Setelah masuk Islam, ketemu lagi nyanyi. Stagnan. Bahkan saya punya tetangga dulu mu'allaf China, tapi cuman hanya pakai kopiah tok, sholat enggak, Islam pokoknya enggak ada kecuali KTP. Setelah saya coba dialog, pendekatan, Pak, setelah saya masuk Islam, Pak, berusaha untuk mandiri, usaha, ditipu rata-rata sama Pak Haji, Pak. Loh. Jadi persepsi dia simple, Pak. Yang haji rukun Islamnya sudah khatam aja gitu, Pak. Bagaimana saya, Pak? Belum khatam, Pak. Itu coba bayangkan, Pak. Seperti itu memang. Orang Islam dibikin ragu terhadap agamanya sendiri, nggak percaya terhadap agamanya sendiri, tidak yakin terhadap kebenaran agama Islam sendiri. Entah munculnya ajaran-ajaran yang memang tandingan, atau memang di dalam tataran realita yang benar itu dipojokkan. Sehingga Masya Allah, orang yang pingin benar-benar istiqomah itu seperti memegang bara api. Kenapa? Karena memang dibuat strategi membuat orang Islam ragu terhadap agamanya sendiri. Yang nomor 6, membiarkan orang-orang Arab terutama dan wabil umum, secara umum Islam tetap bodoh, ya, terbelakang. Sesekolahannya Mas dibikin kurikulum di negara berkembang itu berkembang terus, nggak pernah ada akhirnya. Gonta ganti modul, gonta ganti sistem. Yang kemarin katanya kurtilas, ganti lagi KTSP, ganti lagi kurtilas. Sekarang katanya nggak kurtilas, nggak KTSP, kurtinem berarti. Coba, apa nggak bingung anak didik kita? Tengkar, crash, nggak pernah final, nggak pernah sekarang terjadi suatu kesepakatan. Sistem pendidikan kita ini mau kita bawa kemana? Ya, ganti katanya kurtilas, mau lagi kurtinem, mau lagi KTSP. Bahkan subhanallah, buku pegangan kalau zaman dulu kita masih mendingan. Iso dilungsurno ke adik-adik kita. Sekarang Pak, ganti tahun sudah ganti buku. Ya, yang kemarin tendernya dimenangkan oleh penerbit fulan, sekarang ganti lagi fulan. Hancurlah pendidikan kita. Umat akan terus menjadi korban pembodohan kalau tidak kebodohan. Kenapa? Karena pada zaman Pak Anies menjadi menteri kan membuat suatu penelitian.
ternyata negara kita itu urutan ke 160. Ketika itu nomor 1 adalah Korea Selatan. Coba, memang benar, dari terlepas dari muatan akidah, sistem pendidikan mereka itu adalah memang disiplin, menghasilkan. Jadi mendidik itu kan orientasi hasil ke kehidupan, ke negara, ke pemerintahan, kepada kerja, produktivitas, kan gitu. Itu nampak. Coba sekarang kita sarjana ekonomi jadi wartawan, sarjana informatika jadi ustadz, lumayan kan gitu, lumayan masih ya. Teknik sipil itu loh Pak, teknik sipil, makanya 30% ya, hanya 30% akademis itu bermanfaat pada dunia kerja kita di Indonesia itu. Kenapa? Karena hasil akademik rata-rata mandul. Anak-anak didik kita, Masya Allah, menemukan dari ITS robot cerdas, nggak bisa dipakai di Indonesia, dibelilah Jepang. Ada lagi penelitian menemukan mobil listrik, nggak juga manfaat, nggak laku di Indonesia. Berkembanglah di luar negeri, terus begitu sampai ada salah satu profesor mendapat satu hasil penelitian yang cukup bagus, rompi untuk anti kanker. Dan di antara ya teman kita yang sudah beli, Masya Allah sembuh, cuma dipakai dok rompi itu ya, bukan rompi rijalullah ya, ada tenaga gaibnya, enggak, memang itu ada ilmiahnya. Sekarang dibeli Singapura ya, bisa diperbanyak di Singapura. Coba bayangkan, karena memang disinilah pembodohan, kalau tidak dipertahankan kebodohan, supaya negara-negara Islam, umat Islam terutama Arab itu terus bodoh dari sisi pendidikannya. Karena kebangkitan Islam, kebangkitan umat itu dari pendidikannya. Kalau pendidikan Indonesia masih ikhlas terima urutan ke 160 bahkan 165, wallahu a'lam, saya angkat tangan. Bicara kemajuan pembangunan pendidikan, saya sudah angkat tangan. Apalagi yang kita bisa andalkan? Contoh aja, ketika saya datang melakukan observasi penelitian ke Australia, itu Masya Allah, pendidikan Islam itu betul-betul maju. Ya, coba di negara non Islam loh Pak, ya maju, karena memang pemerintah mensubsidi. Pemerintah sana juga tidak sekarang ini, wah ini Islam, enggak. Kalau memang Islam itu sekolah itu standar sesuai dengan kaidah akreditasi dapat, langsung disubsidi, itu maju. Di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, di Malaysia, Malaysia masih lumayan di atas Indonesia. Jadi pesaing Indonesia itu Timur Timur yang paling utama. Itu pesaing. Ya, maaf, saya bukan menghina. Pesaing utama kita adalah Timur Timur. Itu. Jadi kita saingan pendidikan kita sama di sana. Ya. Dan mudah-mudahan kita menang dalam persaingan tersebut. Ya. Ya. Sekarang Malaysia sudah di atas kita, ya. Negara-negara tetangga kita juga lumayan di atas kita. Kita nomor 160 dari 165. Coba bayangin, dari 165. Sallallahu alaihi. Ya. Kemudian nomor 7 sekarang. Ketujuh adalah membangun sistem politik diktator di negara-negara Islam. Betul. Jadi di negara-negara Islam, di kalangan kaum muslim mayoritas dibikin sekalian diktator atau demokrasi kebablasan. Baik. Ini. Jadi kalau demokrasi sekalian bablas. Karena kalau nanti dibikin demokrasi seperti mereka, pasti yang untung itu kita. Yang untung umat Islam, bablas. Itu.
Coba aja di Amerika itu partai cuma 2, di Indonesia Masya Allah 40. Pertama ketika reformasi itu 48, Masya Allah ya, ibu-ibu aja bisa mendirikan partai ya. Terus kemudian sekarang antum lihat makna demokrasi, pelacuran bebas, diskotik bebas, semua itu yang diinginkan. Jadi tidak ada istilah sekarang ini demokrasi benar-benar bablas itu ya, antum nikmati aja ya sekarang demokrasi yang ada sekarang. Makanya di sini bila orang-orang Islam diberi kebebasan di dunia Islam, katanya W.K. Smith dari Amerika ya, yang ahli tentang Pakistan berkata, bila orang-orang Islam diberi kebebasan di dunia Islam dan mereka hidup di bawah tatanan demokrasi, maka Islam akan menang di negara-negara tersebut, dan hanya dengan sistem politik diktator akan bisa menghalangi orang-orang Islam dari agama mereka, atau sekalian saja dibebaskan demokrasinya. Itu. Hanoto, Menteri Luar Negeri Prancis berkata, bahaya masih ada pada pemikiran orang-orang yang kalah, yang tertimpa musibah yang kita timpakan kepada mereka, namun ia tidak memadamkan semangat mereka. Mereka sadar walaupun umat Islam itu kalah, maka masih ada bibit-bibit kekuatan, yaitu Islam dan Al-Quran. Yang kedelapan, menggagalkan usaha orang-orang Islam untuk memiliki kekuatan industri dan membuat mereka menjadi konsumen produksi barat. Makanya antum perhatikan, di negara-negara manapun Arab menjadi konsumen mobil, menjadi konsumen alat-alat rumah tangga, sampai pada saat Habibie menjadi presiden, dia itu nangis ngelihat hanya tangga kereta aja impor. Tangga kereta, Pak, itu yang bikin tukang besi sebelah kan bisa impor. Apa yang sekarang nggak impor di kanan kiri kita? Dan kalau seandainya ada industri, semuanya adalah industri asing yang milik pribumi. Walaupun ngomong pribumi juga sudah susah ya, milik orang, apa yang ngomongnya enaknya, Jawa repot juga. Itu paling banter pabrik kerupuk, pabrik sambel, tahu, tempe, sandal jepit. Itu nggak tahu sandal jepit pun jangan-jangan sahamnya sudah dijual ke asing. Jadi nanti kalau seandainya ini diusung keluar semua, Pak, kita itu cuman punya pabrik itu ya, sampai ojek aja itu asing loh, Pak. Itu yang milik orang sekarang Indonesia aslinya itu Gojek, sudah Uber dari luar, terus apa lagi, Grab, semua. Punya apa kita? Makanya kita sekarang pergi ke Jakarta, melihat gedung megah kanan kiri, sama aja kita pergi ke Singapura, sama-sama bukan milik antum. Iya, wah. Bedanya cuman di negeri ini, di tanah Jakarta, sama, bukan milik antum. Ya, kita hanya kagum dengan milik orang lain, bangga milik orang lain. Tol panjang ternyata bukan warisan mbah kita, ya bukan, semuanya sudah diasingkan. Jadi kita sekarang seperti burung bulbul yang hinggap di suatu pohon, ya maaf, bulbul itu burung asing, emprit pergi semuanya, ya emprit pergi semuanya. Emprit yang kecil-kecil itu kalah, karena burung-burung gede-gede, ya putih-putih, tinggi-tinggi datang, Masya Allah. Sementara emprit, terus burung gelate itu suruh minggir, suruh nemplok di pohon cipluan, pohon itu. Udahlah, yang penting kamu hidup, jangan macam-macam ya, tenang di sono, ngeram di tanah juga nggak apa-apa. Gitu ya, yang penting aman. Itu karena tetap mereka itu butuh sama kita, walaupun kita itu emprit untuk tenaga kerja, untuk buruhnya, untuk ini tetap nggak mungkin dihilangkan karena butuh.
Terus kemudian hadirin sekalian, selanjutnya nomor 9, berusaha terus menerus menjauhkan pemimpin-pemimpin Islam yang kuat dari tampuk kekuasaan di negara-negara Islam agar mereka tidak membawa Islam bangkit. Makanya mereka-mereka pemimpin-pemimpin yang santri ibaratnya, mereka pemimpin-pemimpin yang amanah, yang katanya mereka itu agak sedikit Islami, udah dijauhkan. Untuk melihat di dalam tataran realita. Jadi gak boleh orang itu baik-baik banget, jangan ya. Kalau setengah-setengah baik boleh ya, apalagi kampret, alhamdulillah kalau itu cocok ya. Hadirin sekalian, habis. Makanya sulit sekali menjadi orang baik, memegang amanah kepemimpinan, berat sekali. Dari kanan kiri nusuk, dari kanan kiri ngelawan, dari kanan kiri mencoba untuk menggulingkan, mengrecokin, menjadikan supaya semua ini tidak baik. Itu terjadi. Untuk perhatikan di dalam kepemimpinan nasional, terus daerah, di semua, kita tidak bicara Indonesia, kita bicara di seluruh negeri Islam, yang di pusat, yang di daerah, yang nasional maupun daerah, di seluruh negeri Islam dibikin seperti itu. Orang-orang yang baik tidak betah, orang-orang baik dibikin tidak eksis. Bahkan kalau dia tidak bisa disingkirkan dengan cara halus, dengan cara kasar, dipenjara dengan cara kriminalisasi. Nah, yang terakhir 10. Habis ini kita buka tanya jawab. Yang ke-10, merusak kaum wanita dan menyebarkan penyimpangan seksual. Ini Pak, sekarang wanita-wanita ini dijauhkan dari ini identitas Islam, dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Ini cukup dahsyat. Dari sisi pakaiannya, antum lihat, coba bayangkan, antum saja tega enggak Pak? Anak nanya deh, antum sebagai laki-laki, enggak usah yang sudah ngaji, pakai cawat ke bandara, risih enggak antum? Celana segini tuh loh Pak, ya, antum ke bandara, loh jangankan ke bandara, mau beli gula ke toko itu rasanya itu gatel loh Pak. Lu ini perempuan bisa nyampe bandara, kenapa? Ada apa? Itu saya itu kadang-kadang, perempuan ini minum obat apa kok bisa betah malu itu loh. Keluar pakai pakaian yang mini. Bahkan aneh, laki-laki yang auratnya terbatas dibikin pakaiannya lebih lengkap ketimbang perempuan. Coba laki-laki pakai katok cingkrang dipoyoin, perempuan banyak yang pakai katok cingkrang dibiarin. Loh, aneh tuh Pak. Kalau antum lihat, ya perempuan kan sudah ketat cingkrang setengah betis, itu kan sunnah untuk laki-laki. Coba sekarang antum pakai celana setengah betis, yang itu dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah menganjurkan sampai setengah betis, ya. Kalau tidak bisa, fa'ilal ka'bain, pas mata kaki. Dipakai perempuan normal-normal aja, padahal nggak normal, tapi dipakai laki-laki, masya Allah, melototnya tadi, kebanjiran, pakaiannya aneh, apa ini, masya Allah mas, gitu, kebalik-balik. Makanya dari sekalian, orang yang normal terpuji di hadapan Allah, sekarang ini tidak terpuji, dianggap tidak normal di hadapan manusia. Orang yang sekarang ini tercela di hadapan Allah, masya Allah, dipuji di hadapan manusia. Coba antum perhatikan aja bagaimana tanggapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dengan kalimat la'anallahul washimat wal mustawshimat, Allah mengutuk orang perempuan yang bertato dan mentato, yang ditato dan yang mentato dikutuk. Masya Allah, dikatakan keren. Oh, perempuan yang modern, ya. Saya tanya, lomba Miss World, yang dipamerkan apa? Aurat.
pelecehan seksual wanita jelas. Makanya nggak ada lomba maswot kan. Kalau betul-betul ingin lomba benar-benar Pak, dalam rangka untuk katanya mereka membangun peradaban dan kebudayaan, harus adil dong. Kalau ada lomba miswot, harusnya ada lomba maswot. Pemenang maswot 2017 Edi Waluyo. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang dipamerkan, nggak ada intrik-intrik untuk merusak ke sana. Apanya yang dipamerin? Laki-laki kudeknya, kalau perempuan. Dan makin dandanan minim menunjukkan sensualnya, sensasinya, makin menang. Dan ketika pesertanya itu dari negara-negara Islam, Kuwait, Qatar, Saudi, didepankan. Peserta dari Kuwait, peserta dari Saudi, bangga. Itulah miswat. Nih coba aja bayangkan Pak, perempuan dengan bangganya tertipu, didandanin dengan Masya Allah pakaian minimnya, pakaian yang sangat-sangat terlarang di dalam agama, hanya menawarkan rokok. Tuh, rokok. Dan kita nggak sadar bahwa pakaian itu, kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma qablah. Ada dua penghuni neraka, ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pada maksudnya lam arahuma, sekarang ini maksudnya. Yang pertama, ya, qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas. Kaum yang kemana-mana bawa cambuk untuk memukul orang. Di dalam penjelasan Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslimnya Al-Minhaj mengatakan bodyguard dan centeng pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang keduanya adalah wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang tapi katanya pakaian. Nisaun kasiyatun ariyat, ya, ma'ilatin mumilat, pakaian ini jalannya lenggok-lenggok, menggoda, maksudnya adalah merusak akhlak. Ma'ilatun, menggoda, mumilat, menyebabkan orang tergelincir, tersesat, serong, terfitnah. Apalagi kata Rasulullah SAW, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu ketika keluar dikuntitin, dibuntutin oleh syaitan. Itu wanita yang normal Pak, itu wanita yang pakai pakaian normal, apalagi yang tidak. Ini ya. Dan kata Rasulullah, bentuknya ru'usuhunna ka'asnimatil bukht, bentuk rambutnya seperti punuknya unta, miring ya. Dan ini dandanan akhir zaman mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini 10 strategi. Kalau memang begitu ikhwah sekalian, kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, bangkitkan nyali kesadaran kita itu punya identitas Islam. Kita ini muslim, dan ketika kita bicara muslim, Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum, mereka itu terus menerus memerangi kalian, hatta yarutukum an dinikum in istata'u, sampai mereka mengeluarkan dari agama kalian kalau mampu. Dan cara mengeluarkan memiliki strategi minimal 10 ya. Yang penting muslim, tidak perlu beragama Islam. Yang penting beridentitas KTP Islam, walaupun di dalam tataran ini kehidupan tidak pernah mencerminkan agamanya, kecuali pada ritual-ritual tertentu, kecuali pada forum-forum tertentu. Moral hanya sekedar pujian. Ya, Islam hanya sekedar acara-acara seremonial yang diulang tahuni, yang dilakukan berkali-kali pada forum-forum khusus, terbatas dan tertentu saja. Saya ingin jelaskan ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, bahwa Allah tidak akan menjamin Islam ini bertahan di Indonesia
Kalau kita tidak ulet, kita tidak mau membelanya, kita tidak mendakwahkan dengan cara yang benar dan baik. Antum perhatikan Andalusia, saksi sejarah masih ada. Bagaimana istana megah kerajaan Islam Al-Hamra hanya menjadi museum sejarah di Eropa, yang sekarang dibahasakan Latin Alhambra. Bagaimana masjid berubah hanya menjadi situs Islam, dan umat Islam terusir kurang lebih 3,5 juta dari sana, dan sekarang tinggal beberapa persen. Fakta. Dan ngerinya pengusiran mereka sudah dikenal oleh sejarah. Mereka yang dipenjara disiksa dengan begitu sadis. Di sini disebutkan cuplikan sedikit. Di bawah tanah mereka disiksa dengan begitu sangat mengerikan, bahkan di luar akal nalar manusia. Coba mereka dimasukkan penjara cukup untuk manusia satu sambil berdiri. Ada yang cuman tidur terus sambil kepalanya ditetesin dengan air dingin sampai mati. Kepala mereka yang dibunuh dengan cara ada kotak yang mirip paku-pakunya digencetkan, ya, dan yang lain. Gak usah jauh-jauh. Ada daerah lautan namanya Sanfu atau Champa, sekarang namanya lautan Cina Selatan. Itu dulu 99% bahkan 100% umat Islam. Bahkan dai-dai yang datang dari Jawa adalah dari Champa. Sekarang tinggal 0,5%. Raden Rahmat dari Champa. Raja-raja Champa semuanya Muslim dulu. Bahkan di sana ada kerajaan namanya Charmain. Rajanya adalah pamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pernah datang ke Jawa untuk mendakwai Raja Majapahit. Sekarang antum lihat tinggal 0,5%. Manila, Filipina dulu nama ibu kotanya Amanullah. Makanya dipanggil lidahnya bahasa Filipina Manila. Amanullah. Dulu mayoritas. Sekarang tinggal berapa persen. Dan daerah utamanya dulu adalah Mindanao. Di situ datang dai-dai dari Arab, terutama dari Hadramaut. Ya, hilang. Ya. Sekarang ini ada satu kondisi rencana yang cukup masif, strategis dan sistematik, yang jangankan orang awam, yang cendekiawan tokoh pun sulit untuk membacanya di negara kita Indonesia. Gitu. Apa nggak tertutup kemungkinan Andalusia aja terjadi, Champa ada. Antum lihat Champa. Bahkan hadirin sekalian, Champa dulu itu Masya Allah, memang banyak kerajaan-kerajaan Islam. Itu semuanya banyak pondok-pondok, sistem perpondokan itu datang di Jawa itu dari Champa. Makanya Syekh Maulana Malik Ibrahim dulu kan anaknya Syekh Ibrahim Samarkandi yang dijadikan menantu oleh Raja Champa. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim juga dakwah di sana, pernah dakwah di Patani, kemudian pindah ke mana? Ke daerah Gresik. Makanya di Patani itu ada daerah namanya Gresik. Dieja dengan bahasa Indonesia juga Gresik. Nah, kan gitu. Jadi desa ini didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Patani, Gresik. Nah, Gresik. Makanya setelah beliau ke sana ada juga namanya Gresik. Kenapa dikatakan Gresik? Yang dulu awalnya namanya Tandas. Tandas itu apa? Toilet. Ya kotor, memang daerahnya itu nggak bersih. Makanya dipanggillah nggak resik, jadi akhirnya Gresik. Gitu. Ini daerah Gresik. Makanya mari kita lanjutkan dakwah, apalagi dakwah yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang dibawa oleh Raden Rahmat, mendirikan pondok pesantren di Ampel,
melahirkan santri-santri yang hebat. Anaknya sendiri Sunan Bonang yaitu Maulana Ibrahim. Terus kemudian menantunya di sana ada Sunan Giri, ya, dan lainnya. Bahkan santrinya Sunan Giri itu sampai daerah Makassar, ada Datuk Ribandang, ada Datuk Tunggang Parangan, bahkan anaknya dakwah sampai NTB yaitu ini Sunan Prapen. Ini semuanya adalah dakwah sunnah mereka dan membawa pesan yang cukup Masya Allah. Makanya insya Allah sebentar lagi saya akan menerbitkan buku ulasan Primbon Sunan Bonang yang asli ditemukan, saya temukan di Museum Leiden Belanda, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu Masya Allah. Ini buku cukup bagus sekali, asli dan masih bahasa Latin. Ini maksudnya bahasa ini Sangsekerta, ada Sangsekertanya, ada Latinnya yang sudah dilatinkan oleh Profesor Dr. Srih. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, ini kalau tidak dipertahankan, Pak, mereka dulu nggak mudah. Coba ana ngebayangin aja, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik, ke Jawa, itu kan nggak mudah langsung tabligh akbar di masjid. Masjidnya siapa? Masjid siapa? Mereka mendatangi petani ke sawah, bahkan beliau itu mendirikan tuh ini apa namanya warung digratisin, ya, merayu orang Jawa untuk dikumpulkan dengan cara untuk minta istisqa. Kalau zaman dulu orang-orang Jawa ketika hujan sulit paceklik, itu biasanya mengadakan pengorbanan kepada dewa hujan dengan membakar gadis. Maka dengan sholat istisqa, Masya Allah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ngangkat tangan itu belum turun sudah hujan. Katanya orang Jawa, Masya Allah, Mbah ini sakti banget, langit ditunjuk langsung hujan, padahal berdoa begini, gitu. Dan yang lainnya. Dan insya Allah antum bisa membaca uraian-uraian ini di buku saya Fakta Baru Wali Songo, bagaimana kiprah dakwah. Ya coba bayangin, beliau dulu yakin ketika datang ke daerah-daerah ini, jalan itu masih sempit Pak, kanan kiri sawah, kalau nggak sawah hutan, kalau nggak ketemu hutan sungai. Tapi bisa nyampe Trawulan, bisa nyampe ini, bisa nyampe Lombok, Masya Allah, nggak mudah. Sekarang antum enak, jalan mulus, pakai kemana-mana mobil motor enak, ya. Itu pun malas, ya. Memang orang itu makin diberikan kemudahan, makin enak, itu biasanya kurang enak. Ya mendingan nggak ada mobil, enak kali ya dulu itu ngaji itu pakai kuda gitu, semangat mungkin ya. Itu ya. Ustadz, bagaimana cara menyikapi masyarakat yang awam ketika ada jadi muazzin tidak ada jamaah yang datang? Masya Allah, ini antum pahalanya besar nih. Ya muadzin, ya qomat, ya imam, ya makmum, ya. Berarti giliran membaca waladhdallin mundur, amin. Lucu jadinya. Salat antum batal nanti. Gimana nggak ada makmum, gimana ceritanya kan? Akhirnya ya, imam giliran waladhdallin mundur, amin, maju lagi. Ya Allah, ini ujian memang. Antum tetap istiqomah, terus kumandangkan azan. Karena kata Rasulullah SAW, ma min sadasatin fi badwin au fi qaryatin lam tuqam fiha salah illa istahwada alimu syaitan. Tidaklah ada 3 orang yang berada di suatu desa atau pelosok tidak ditegakkan oleh salatul jamaah, melainkan akan dikuasai oleh syaitan. Ya, sambil antum mencoba melakukan pendekatan, terus ya dapat satu, entah walaupun anak-anak, yang penting tamyiz untuk ngelengkapin jamaah antum. Ya, untuk ngelengkapin jamaah. Kenapa? Karena jamaah itu minimal 1. Dan inilah Pak yang dikhawatirkan
Termasuk tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW, masjid megah-megah tapi makmurnya itu hilang. Makmurnya hilang. Kadang saking parahnya, karena yang satu itu pun nggak bisa adzan Pak, pakai tip. Karena ada satu yang aktif ke jamaah juga adzan nggak bisa. Jadi imam nggak bisa, sudah tip aja. Jadi tipnya diletakkan di imam, dia makmum. Masya Allah. Iya, karena udah nggak ada lagi, mau apa? Saya juga nggak ngerti Pak. Sholat gimana caranya? Sholat sendiri repot. Jadi imam nggak ada temannya. Ya Allah. Apalagi sholat subuh, Masya Allah, ngeri. Sholat subuh di padat komplek gitu Pak, komplek yang padat penduduk yang datang, Masya Allah. Kadang-kadang 3, 4 ya, kadang-kadang 3 itu pun muadzin, imam sama satunya orang yang nyari saudaranya belum ketemu. Ya, tidur di masjid. Alhamdulillah Pak, Bapak ngelengkapin jamaah saya. Itu. Makanya sekarang tren membangun masjid itu seperti saya sering umpamakan bikin keranda mayit. Setelah selesai rebutan gak mau masuk. Loh, kalau keranda mayit gak apa-apa, antum gak masuk duluan gak apa-apa. Ini masjid Pak. Dan anehnya semua pada ngeminter, ngeles Pak, sholat jamaah itu kan fardu kifayah. Oh, pinter alasannya, fardu kifayah. Lah menurut Bapak fardu kifayah apa? Menurut Imam Syafi'i Pak, fardu kifayah itu yang penting ada sekelompok orang yang sholat jamaah, yang lainnya gugur. Masya Allah, lah kenapa Bapak yang gugur? Aneh. Yang gugur siapa? Saya. Nah, yang gugur sekampung Pak. Ya Allah. Padahal Imam Asy-Syafi'i nggak pernah bermaksud menggulirkan statement pendapat. Memang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i bahwa sholatul jamaah itu fardu kifayah. Tapi ketahuilah, Imam Syafi'i sampai sakit ambeien Pak. Itu diceritakan oleh muridnya, saya melihat dari belakang darahnya ngucur. Imam Syafi'i tidak pernah absen sholatul jamaah. Ya coba, sekarang belum apa-apa udah Syafi'i katanya. Menurut Imam Syafi'i, jamaah itu fardu kifayah. Oh betul, fardu kifayah Bapak. Yang penting ada sekelompok orang yang sholat Mas, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur Pak? Itu kenapa nggak orang lain? Ayo Bapak aja yang datang. Itu. Jadi memang kebanyakan sekarang panitia pembangunan masjid itu membangun masjid seperti membuat keranda mayit. Ketika selesai rebutan nggak mau masuk. Lah kalau keranda mayit nggak apa-apa Pak, antum kan memang pengen umur panjang kan gitu. Mosok saya yang bikin besoknya malah saya yang masuk, nggak boleh gitu. Tapi masjid makmurnya adalah jamaah. Makanya antum perhatikan, Allah memberikan ciri khas pemakmuran masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang paling patut memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. 5 syarat untuk menjadi DKM. Dan itulah betul-betul yang dinamakan masjid itu ma'mur billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.